Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Uci Ramadhani, mahasiswa Universitas Asahan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, yang saat ini sedang melaksanakan program magang 3 di SMA Al-Maksum Kisaran. Nah, kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Teks Anekdot. Dengan rincian materinya, mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, di antara kalian, sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah mendengar teks anekdot? Kalau humor? Mungkin kalau humor kalian sudah pernah dengar ya. Nah, jadi mari kita simak pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, jadi teks anekdot ini adalah cerita singkat yang lucu yang digunakan untuk memberi sindiran atau kritikan terhadap tokoh publik. Misalnya tokoh publik ada para pejabat, guru kalian, orang yang kalian sayangi mungkin. Nah, untuk mengetahui bagaimana teks anekdot, mari kita simak video berikut ini. Di suatu hari yang cerah, ada dua orang mahasiswi yang sedang berbincang-bincang di depan kampus. Sa, kamu memperhatikan nggak? Dosen kita yang ilmu politik tuh, kalau ngajar pasti duduk terus, nggak pernah mau berdiri. Gitu aja kok diperhatiin sih, Ri. Lah, kamu tahu nggak sebabnya apa? Ya, barangkali beliau itu capek kalau berdiri, makanya beliau tuh duduk terus. Bukan itu sebabnya. Coba, si dosen itu ternyata juga seorang pejabat loh. Terus apa hubungannya? Ya iyalah jelas ada hubungannya. Jadi kalau misalnya dia berdiri, dia itu takut kalau kursinya diduduki oleh orang lain. Oh, jadi gitu. Ya. Nah, gimana video tadi? Kalian sudah simak kan? Nah, jadi di video tersebut menceritakan ada seorang mahasiswi yang sedang ngobrol. Mereka menceritakan dosen mereka yang ternyata seorang pejabat. Nah, karena seorang pejabat, ia tidak mau berdiri, maunya duduk aja, karena ia takut diganti sama orang lain. Nah, itulah teks anekdot. Jadi, teks anekdot ini menjadi solusi bagi kita yang ingin memberikan kritikan terhadap seseorang, namun tetap menggunakan bahasa yang sopan, santun, halus, dan tidak menyakiti orang lain. Karena sesuatu yang dibungkus dengan lucu atau humor biasanya lebih diterima oleh masyarakat. Nah, sampai sini paham ya mengenai pengertian teks anekdot? Lanjut, kita akan mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, berdasarkan video tadi, untuk mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat, berikut hal yang perlu diketahui. Yang pertama, masalah yang dibahas. Nah, pada video tadi masalah yang dibahas yaitu dosen yang merangkap jadi pejabat. Yang kedua, unsur humor. Nah, unsur humor yang terletak pada teks tersebut ada pada kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Yang ketiga, kritik yang disampaikan. Kritik yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Nah, begitulah cara mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat.
Nah, selanjutnya mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Berdasarkan video tadi, mari sama-sama kita mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot tersebut ya. Nah, untuk mengonstruksi makna tersirat, berikut hal-hal yang harus diketahui. Yang pertama, apa ide cerita yang diangkat dari kejadian tersebut? Ide cerita yang diangkat yaitu peristiwa nyata. Yang kedua, isi. Isinya mengenai masalah terkait tokoh publik, yaitu pejabat ya, atau masalah yang menyangkut orang banyak. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasinya untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Nah, makna tersirat yang terdapat pada teks tersebut menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Nah, jadi begitulah cara mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Sampai sini sudah paham ya? Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.